Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian tengah semester. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Rafan dan Syahdan mengikuti lomba tarik tambang menggunakan tali sepanjang 6 meter. 6 meter itu berarti L0-nya, ya, boleh buat L0 atau L aja. Intinya dia panjang mula-mulanya, yaitu 6 meter. Dan diameter penampangnya sebesar 3 cm persegi. Kita tulis ulang aja ya, L0-nya 6 meter, kemudian diameter penampangnya 3 cm persegi. Nah, harusnya kalau dia diameter, satuannya hanya cm saja. Tapi kalau tambah persegi, itu adalah satuan untuk luas. Nah, jadi saya sudah mengerjakan soal ini menggunakan 3 cm persegi itu sebagai A dan juga sebagai D. Ternyata yang dapat jawabannya itu adalah 3 cm persegi sebagai A. Sehingga saya menyimpulkan bahwasanya 3 cm persegi itu bukan diameter, tapi luas penampangnya. 3 cm persegi kemudian diubah ya ke meter persegi, berarti 3 dikali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi. Kemudian Rafan menarik ujung tali bagian kiri dengan gaya 120 Newton. Jadi kalau digambarin ini tali ya, si Syahdannya nariknya itu ke kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Kemudian sedangkan Syahdan ya menarik ujung tali bagian kanan dengan gaya 150 Newton. Nah, si Syahdan di sini nih gayanya adalah 150 Newton secara bersamaan. Nah, jadi mereka ini menariknya secara bersamaan. Akibatnya tali meregang hingga panjang tali menjadi 6,15. Nah, 6,15 ini boleh ditulis sebagai L1 ya, atau boleh juga L aksen. Yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan dan regangan yang dialami oleh tali. Nah, untuk menghitung tegangan, di sini kita menggunakan persamaan ya. Tau sama dengan biasanya F per A. Nah, karena di sini ada resultan gaya antara si Syahdan dengan Rafan ya. Rafan gak sih namanya? Ya, dengan Rafan. Berarti kita ganti aja menjadi sigma F per A. Nah, sigma F ini adalah resultan gaya si Rafan dan Syahdan. Untuk gaya yang ke kanan, dia bernilai positif. Sementara yang ke kiri bernilai negatif. Sehingga sigma F-nya itu adalah 150 dikurang dengan 120 yang ini nih. Kemudian dibagi aja A-nya dengan 3 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini masukin ya ke sini. Kemudian dihitung dapatnya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya tinggal hitung regangannya dengan menggunakan persamaan E sama dengan delta L dibagi L. Nah, di mana delta L itu adalah panjang akhir ya, atau kita sebut L dikurang dengan panjang mula-mula atau L0. L akhirnya adalah 6,15. Sorry ya, ini salah ketik, harusnya 6,15. Kemudian panjang mula-mulanya adalah 6 meter. Jadi 6,15 dikurang 6. Kemudian dibagi dengan panjang mula-mulanya atau L0, yaitu sebesar 6 meter. Nah, dapatnya adalah 0,025. Jadi silakan dicek ya di sini yang mana yang benar. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. 2 karet P dan Q terbuat dari bahan yang berbeda. Panjang karet P 4 kalinya panjang karet Q, berarti LP sama dengan 4LQ. Sedangkan diameter panjang penampang karet P setengah kali dari
diameter penampang karet Q, berarti dP sama dengan setengah dQ. Perbandingan gaya yang digunakan untuk menarik karet P dan Q adalah 2:3. Akibat tarikan gaya tersebut, karet P memiliki pertambahan panjang 3/4 kali, maksudnya pertambahan panjang karet Q, berarti delta LP sama dengan 3/4 delta LQ, karena pertambahan panjang itu lambangnya adalah delta L. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Berarti ada tegangan, regangan, modulus yang, ada pertambahan panjang, dan K-nya. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya, dari yang A, yaitu tegangan, yaitu tau sama dengan F/A. A itu adalah luas penampang. Nah, karena kita nggak punya berapa luas penampangnya, berarti luas penampangnya ini diganti dengan persamaan 1/4 ya. Nggak muat ya, kegedean deh kayaknya. Tau sama dengan F/A. Nah, kemudian F-nya diganti dengan 1/4 pi_d². Nah, kalau kita membandingkan, kita hanya menggunakan besaran yang beda ya. Berarti cukup F dan d² saja, karena 1/4 itu berarti dia tetap sama baik pada P maupun pada Q. Sehingga menjadi seperti ini ya. Yang tau P-nya berarti Fp per dp², kemudian dibagi ya, dibagi dq. Nah, dq itu adalah tau Q, maksudnya Fq per dq². Lalu diselesaikan dengan pecahan biasa ya, berarti dikali, jadinya dq² per Fq. Lalu dikumpulkan aja F dengan F, D sama D. Dapatnya seperti ini. Tinggal dimasukin aja masing-masing angkanya. Fp banding Fq berarti 2:3 atau 2/3. Kemudian masukin dP-nya itu setengah dq ya. Masukin ke sini. Tinggal dibagi aja dq dengan dq. Kemudian tinggal dihitung aja, berarti 2/3 dikali 1/1/4. Nah, 1/1/4 itu adalah 4. Jadinya 2/3 dikali 4. Dapatnya adalah 8/3. Oke, kita lanjut untuk bagian yang B. Yang B itu adalah regangan. Nah, regangan itu dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L. Oleh sebab itu, untuk yang EP persamanya adalah delta LP per LP, dan EQ-nya karena dikali berarti dia jadi kebalikannya, yaitu LQ per delta LQ. Kemudian tinggal masukin aja, delta LP-nya adalah 3/4 delta LQ. Kemudian LP-nya masukin ya, 4 LQ ke sini. Lalu LQ dan delta LQ-nya biarin aja, karena bakalan dicoret nih. Kemudian tinggal diselesaikan ya. Berarti EP per EQ sama dengan 3/4. 3/4 dibagi dengan 4 kan. Nah, 4 itu berarti dia 4/1. Kalau kita selesaikan berarti kan harus dikali ya. Nah, kalau dikali berarti dia jadinya 1/4, kebalikannya. Kemudian tinggal dihitung aja, dapatnya berarti 3/16. Tadi kita dapat perbandingan antara EP dan EQ-nya adalah 3/16 ya. Sementara di sini kan 16/1. Berarti enggak ini ya, enggak sesuai ya. Kita lanjut aja ke yang C. C itu berarti apa ya? Yang C itu adalah modulus yang. Nah, modulus yang itu rumusnya adalah tegangan dibagi regangan atau tegangan dibagi regangan. Nah, tegangannya berarti untuk yang YP itu adalah TP tau P, maksudnya per EP. Kemudian untuk modulus yang Q berarti EQ per tau Q. Nah, kemudian kita kumpulin aja yang sejenis, E dengan E, tau dengan tau ya. Selanjutnya tinggal kita masukin dari data yang sebelumnya. Tadi kita sudah cari ya untuk nilai EP dan EQ-nya, yaitu 16/3 kalau nggak salah. 3/16 maksudnya. EP per EQ. Ini ya 3/16. Nah, karena di sini dia
EQ per EP berarti tinggal dibalik aja. Jadinya 16/3. Kemudian tau P per tau Q-nya itu adalah 8/3. Nah, di sini tinggal dikali aja, dapatnya adalah 128/9. Nah, di sini kalau kita lihat itu juga nggak sesuai. Nggak sesuai ya, berarti kita lanjut aja untuk yang D. Nah, yang D ini saya nggak nyari ya, nggak saya hitung, karena bisa langsung dari persamaannya. Jadi, dia kan gini, delta LP itu adalah 3/4 delta LQ. Nah, delta LQ-nya ini dia bisa pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya bagi. Nah, sehingga diperoleh perbandingannya adalah delta LP banding delta LQ itu adalah 3/4. Dan itu dia juga nggak sesuai. Yang terakhir kita coba cari konstantanya. Nah, untuk menghitung konstanta, kita bisa menggunakan persamaan YA per L. Nah, karena kita nggak tahu berapa A-nya, dan A itu adalah 1/4 PD kuadrat ya, sehingga kita cukup mengambil D-nya saja untuk A. Nah, kenapa? Karena kan ini konsep perbandingan. Kalau perbandingan itu berarti kita hanya membandingkan untuk besaran yang berbeda saja. Nah, kalau 1/4 Pi itu dia bakalan sama aja baik di P maupun di Q. Sehingga persamanya itu ya, dia menjadi K sama dengan YD kuadrat per L. Nah, gitu. Kemudian tinggal masukin aja ke sini. Lalu untuk yang kakinya tinggal dibalik aja. Jadinya berarti LQ per YQ DQ kuadrat. Kemudian tinggal dikumpulin aja yang sejenis ya. Y dengan Y, L dengan L, dan D sama D. Kemudian masukin aja angka yang tadi ya, 128/9 dari yang D, yang C maksudnya, Y-nya masukin. Kemudian LQ-nya biarin dalam LQ. LP-nya adalah 4 LQ. Lalu masukin DP-nya itu adalah setengah DQ, yang ini nih. Masukin ke sini, lalu dibagi dengan DQ. Terakhir dihitung aja ya, LQ dicoret dengan LQ, dapatnya berarti 1/4. DQ dicoret dengan DQ, dapatnya berarti 1/4 juga, karena dikuadratkan. Kemudian tinggal dihitung aja yang ini, dapatnya itu adalah 128 dibagi 144. Kemudian dibagi ya, sederhanakan dengan dibagi 16. Dapatnya adalah 8/9. Jadi dari option A sampai E itu nggak ada yang sesuai. Jadi adik-adik silakan nanti dicek lagi apakah saya ada salah tulis untuk diketahuinya atau ada salah pengerjaan di perhitungannya atau gimana. Nanti silakan dicek lagi aja atau bisa didiskusiin di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Ini terdapat tabel bahan dan modulus siang dari beberapa benda. Ada aluminium, baja, besi, kuningan, dan tembaga. Soalnya adalah Dewi, Wulan, dan Yunita melakukan percobaan elastisitas menggunakan 3 jenis kawat berbeda dengan ukuran panjang dan luas penampak yang sama. Berarti untuk L dan A-nya itu sama ya untuk ketiga jenis kawat. Kemudian hasil percobaan dituliskan dalam tabel berikut. Nah, berarti ini ada gaya tariknya atau F dan pertambahan panjangnya atau delta L. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data hasil percobaan tersebut, jenis kawat yang digunakan Dewi, Wulan, dan Yunita berturut-turut adalah. Nah, di sini kita harus menghitung berapa modulus siangnya terlebih dahulu. Setelah kita tahu berapa modulus siangnya, baru kita sesuaikan kembali ke bahannya. Nah, untuk menghitung modulus siang, kita menggunakan persamaan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Selanjutnya tinggal kita masukin aja masing-masing delta F, L0, A, dan delta L milik Dewi. Nah, di sini gaya tariknya itu adalah 18 Newton. Berarti F-nya 18, kemudian L0 itu adalah panjang mula-mula, yaitu 1 meter. Jadi 1 meter itu L0-nya ya.
L0 nya 1, kita kecilin aja, L0 nya itu 1 dari sini ya. Kemudian A, nah A itu adalah yang ini, 2 mm persegi, berarti kita ubah ke meter persegi dengan cara dikali 10 pangkat minus 6. Ini ya, berarti A nya 2 kali 10 minus 6, yang ini maksudnya. Kemudian delta L nya itu adalah 0,1, satuannya masih dalam milimeter, berarti kita ubah ke meter dengan cara dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian tinggal dihitung aja ya, 18 dibagi 2 itu 9, kemudian 10 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat minus 3, berarti 10 pangkat minus 9. Kemudian di sini ada 0,1. Nah, 0,1 itu sama dengan 10 pangkat minus 1. Sehingga diperoleh 10 pangkat minus 10. Nah, 10 pangkat minus 10 itu dia naik ke atas, jadinya positif pangkatnya. Sehingga diperoleh 9 dikali 10 pangkat positif 10. Oke, kita lanjut untuk yang wulan ya. Yang wulan itu F-nya 17,5. Kemudian A-nya yang ini ya, 1. Lalu A-nya, ini L0 maksudnya, L0 nya yang ini, A-nya yang ini. Delta L-nya itu adalah 0,125 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Dihitung aja seperti yang tadi, dapatnya adalah 7 dikali 10 pangkat 10. Terakhir untuk unita. Unita ini F-nya adalah 10,5. L0 nya sama ya, 1. Kemudian A nya juga sama, dan delta L nya adalah 0,025 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya itu adalah 2,1 dikali 10 pangkat 11. Setelah kita peroleh data masing-masing untuk modulus siangnya, tinggal kita sesuaikan aja bahannya. Nah, untuk yang 9 dikali 10 pangkat 10 itu adalah kuningan. Berarti bahan yang pertama, si Dewi itu adalah kuningan. Kita lihat ya, ini aluminium, baja, besi. Ternyata yang kuningan itu hanya yang D saja, berarti itu jawabannya adalah yang D. Tapi kita pastiin ya untuk wulan. Wulan itu dia 7 dikali 10 pangkat 10. Itu punya aluminium ya, berarti benar ya. Wulan itu dia gunakan aluminium. Kemudian unita itu 2,1 dikali 10 pangkat 11. Berarti yang ini, yang besi. Berarti benar ya, jawabannya itu yang D. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk yang part selanjutnya silahkan lihat di kolom deskripsi. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.